Biarlah malam ini menyebabkan kami belajar berpikir seperti Engkau. Engkau rela mengorbankan kemuliaan-Mu, meninggalkan surga untuk datang ke dalam dunia ini. Apa yang bisa kami tinggalkan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan? Tiba saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Kau kenal kami satu persatu sampai ke lubuk hati kami yang paling dalam. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Kami haus, rindu, lapar akan apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Berbicara kepada kami malam ini. Kami rindu Tuhan melawat kami, sehingga kami akan jadi orang yang berbeda waktu kami meninggalkan tempat ini nanti. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Selamat malam bagi kita semua. Coba bilang dulu sebelahnya semangat sedikit kawan, bilang. Harus semangat, amin. Kalau saudara semangat, aku pun semangat. Kalau saudara ngantuk, aku pun ngantuk. Haleluya. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Bisa lebih baik lagi, selamat hari Natal. Amin. Pernah saudara bayangkan berapa kita keluarkan biaya untuk hari Natal? Natal kita ini saya pikir ya termasuk menengah-menengah lah ya. Tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil ya. Saya kadang-kadang menghadiri Natal yang lebih kecil dari ini, kadang-kadang juga menghadiri Natal yang lebih besar dari ini. Dan kalau saya berpikir-pikir malam ini, coba kita hitung berapa biaya yang kita sudah keluarkan untuk Natal ini aja. Aku nggak tahu nanti habis acara ini makan apa kita ya. Coba saudara hitung kita makan apa. Hitung hadiah-hadiah ini, banyak ini ya. Apa kuliah hadiah-hadiah. Hitung berapa di ongkos datang kemari. Hitung nih orang-orang ini yang menarik, mereka beli pakaian, beli topi. Hitung semua berapa ongkos kita datang kemari. Betapa banyak biaya. Saya harus berangkat dari Brastagi datang ke Jakarta untuk hadir di sini. Dihitung semua, Ibu Bapak, paling tidak tiap Natal itu minimal keluarkan uang 10 juta, minimal itu. Dan saudara bisa bayangkan, saya kadang-kadang berpikir, saya kebetulan ketua majelis daerah ya di organisasi di Sumatera Utara Aceh. Itu saya membawahi 1.600 gereja. Kalau kali 10 juta aja sudah 16 miliar. 16 miliar. Lalu saya sebagai departemen organisasi di Majelis Pusat, di organisasi kami, itu membawahi 18.000 gereja di seluruh Indonesia. Kalau tiap gereja bikin sekali aja Natal, padahal ada gereja 2-3 kali. Ada Natal yang ratusan juta biayanya. Kalau sekali aja tiap gereja 18.000 kali Natal, kali 10 juta, itu menghabiskan uang 180 miliar. Baru satu gereja. Belum 2, belum 3, belum gereja yang lain, belum seluruh dunia. Berarti kita mengeluarkan dana bertriliun-triliun untuk apa? Merayakan kelahiran satu orang yang secara pribadi kita nggak pernah ketemu secara wajah dengan dia, kita nggak kenal dia, bukan family kita, bukan tetangga kita, dia bukan orang Batak. Tidak ada hubungan. Kalau kita bikin silsilah kita sampai ke nenek moyang kita pun tak ada hubungan. Kenapa kita mau mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, uang yang begitu banyak hanya untuk memperingati kelahiran orang itu? Dan siapa di dunia ini yang pernah kelahirannya dirayakan 1 bulan penuh? Aku dari tanggal 1 udah Natal ya kan. Terus nanti sampai Januari aku tanggal 67 masih ada Natal untuk Majelis Daerah Banten tanggal 6 Januari, tanggal 8 Jawa Tengah. Bayangkan lebih 1 bulan. Siapa di dunia ini pemimpin raja, panglima yang kelahirannya dirayakan 1 bulan penuh? Nggak ada kan? Kan bodoh semua manusia ini kan? Bilang sebelahnya bukan kau maksudnya itu. Kalau dipikir-pikir, wah ini sepertinya sesuatu yang mubazir. Tapi pertanyaan saya, kenapa kita mau lakukan? Pasti orang itu adalah seorang yang penting bagi kita. Pasti orang itu orang yang bermakna untuk kita. Kalau tidak, mana mau kita lakukan ini semua. Dan memang dia sangat bermakna, karena tanpa dia datang ke dalam dunia, kita semuanya binasa.
Tanpa Yesus datang, semua kita ke neraka. Coba lihat wajah sebelah saudara. Kira-kira lihat wajahnya, dia lebih cocok ke surga atau ke neraka? Jangan sakit hati ibu bapak ya. Bilanglah sama sebelahnya, lihat wajahmu kalau lebih cocok ke neraka. Tapi Yesus tak mau kita ke neraka. Amin. Dia mau kita ke surga. Aku mau tanya ibu bapak, boleh kan? Kasihanilah aku ya. Aku orang dari kota dingin loh, datang ke tempat yang panas, lalu capek lagi, kurang tidur lagi, ya kan? Jadi kasihanilah aku. Caranya kalau aku tanya, tolong aja. Nah, ibu bapak dalam hidup ini ingin makin hari makin baik atau makin hari makin jelek? Ibu bapak ingin makin senang atau makin susah? Kalau Yesus pikirannya seperti ibu dan bapak, nggak mau dia tinggalkan surga. Kalau dia mencari tempat yang lebih senang, nggak mau dia turun ke dalam dunia ini. Tapi dia punya pikiran yang berbeda. Dia tinggalkan surga, bahkan lahir yang kita peringati hari ini, dia lahir di kandang binatang yang kita pun tak mau anak kita lahir di situ. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelamatkan kita. Itu maka kita mengadakan Natal untuk mengenang apa yang dia kerjakan. Hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di dalam dunia ini, diberikannya kepada kita. Itu sebabnya kita mau merayakan Natal kemana-mana, sampai malam-malam. Kita korbankan waktu, tenaga, pikiran, uang kita untuk apa? Untuk mengenang kelahiran seorang yang hidupnya sangat bermakna bagi kita. Semua katakan amin. 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 Ibu bapak, kalau ibu bapak punya 2 ekor anjing, satu hitam, satu putih, mana lebih gemuk? Hitam atau putih? Nggak tergantung hitam atau putih, tergantung yang mana yang banyak dikasih makan, ya kan? Yang mana yang diurus, yang mana yang banyak makan, mana yang diurus, pasti itu lebih sehat. Kita punya hidup rohani dan jasmani. Amin. 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 Jasmani 100 tahun paling-paling, rohani kekal selama-lamanya. Pertanyaan saya, ibu bapak, coba rasa-rasakan dalam hidupmu, mana lebih sehat, jasmanimu atau rohanimu? Ada di belakang sana ibu-ibu, dia berenung. Bagus itu, Bu, renungkanlah. Jawabnya sama, mana yang lebih kita urus, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, mana lebih kita urus, jasmani atau rohani? Coba aku beri kesempatan setengah menit untuk dua orang coba diskusi, mana lebih banyak kau urus, jasmanimu atau rohanimu? Coba tanya. Memang firman Tuhan butuh ketaatan, ya. Udah dengar apa jawabannya? Jasmani. Yang paling banyak kita berikan waktu, pikiran, tenaga, bahkan uang kita untuk apa? Ngurus jasmani. Itu maka sering jasmani kita lebih sehat dari rohani kita. Kalau ada kehendak diri kita dan kehendak Tuhan, kehendak kita yang selalu menang. Kenapa? Karena untuk rohani kita sering sekali kita lalaikan. 2 jam aja seminggu kadang-kadang nggak ada waktu, ya kan? Bilang sama sebelahnya, tepuk-tepuk bahunya, bilang, bertobat kawan. Haleluya. Tema kita hari ini dari Filipi pasal yang keempat. Ya, tema kita diambil dari Filipi pasal yang keempat. Saya ingin baca mulai ayat 8. Ya, meskipun tema kita ayat 9, tapi saya ingin baca dari ayat 8 dan ayat 9 karena saya ingin berbicara tentang 2 ayat ini yang berbunyi sebagai berikut. Jadi akhirnya, saudara-saudara, sama-sama baca, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
Pasti damai sejahtera ini semua kita ingin mendapatkannya. Amin. Ya, damai itu berbicara tentang yang di dalam hati kita. Damai sejahtera berbicara tentang kebutuhan kita. Sejahtera berbicara tentang kebutuhan. Ini semua adalah hal yang kita rindukan. Jadi bagaimana untuk mendapatkannya? Di dalam ayat 8 dikatakan pikirkanlah semua itu. Di ayat 9 berkata lakukanlah semua itu. Jadi dari ayat ini saya berpikir ada dua hal yang kita ingin bicarakan malam ini dalam kesempatan ya sekitar setengah jam ini. Ya. Pikirkan itu, lakukanlah itu. Banyak orang tidak menikmati damai sejahtera dalam hidupnya karena hidupnya justru terlalu dikuasai oleh kekhawatiran. Itu maka di dalam ayat 6, di ayat 6, ayat sebelumnya ya, kalau kita baca konteksnya dari ayat ini, di ayat 6 dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kenapa dikatakan? Karena banyak orang khawatir, dan bahkan kadang-kadang kita khawatir kepada sesuatu yang tak perlu dikhawatirkan. Saya ketemu seorang ibu. Ibu ini kaya, dia punya toko emas. Kaya. Lalu pendeta doakan aku. Kenapa Bu? Apa menurut aku? Pak Pendeta kalau nggak makan obat nggak bisa tidur. Oh ya, nggak ada masalah, makanlah obat, ya kan? Iya Pak Pendeta, tapi bagaimana kalau satu hari nanti pabrik obatnya tutup? Sampai dia berpikir begitu negatif. Apa caranya berpikir sampai dia penuh ketakutan, penuh dengan kekhawatiran? Padahal firman Tuhan berkata, firman Tuhan jangan khawatir di ayat 6 tadi ya. Bahkan di dalam ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi firman Allah berkata bersukacitalah, firman Allah berkata khawatir, janganlah khawatir. Tapi kita selalu berkata khawatir, banyak kali masalah. Satu saya berkhotbah tentang jangan khawatir tentang kematian. Lalu seorang ibu Pak Pendeta, aku sebenarnya nggak takut mati. Terus Bu, yang ku khawatirkan anak-anakku masih kecil kan. Sama saja ya kan. Aduh Bu, salah Bu, anak ini bukan anakmu. Anak ini anak Tuhan, titipan Tuhan. Aku mau tanya Bu, engkau lebih sayang sama anak ini atau Tuhan lebih sayang? Tuhan lah. Ya kalau seperti itu apa lagi yang perlu dipikirkan? Sering sekali hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran, hatinya dipenuhi oleh ketakutan. Itu maka firman Allah berkata, aku menyediakan bagimu damai sejahtera. Tapi caranya apa? Pikirkanlah hal-hal yang baik dan lakukanlah itu. Pikirkanlah, lakukanlah. Semua ucapkan. Pikirkanlah, lakukan. Jadi maksudnya damai sejahtera kita itu sangat berhubungan dengan sikap kita terhadap firman Tuhan. Dengar. Damai sejahteramu tidak ditentukan oleh berapa kuatnya kamu cari uang. Damai sejahteramu tidak ditentukan oleh berapa tinggi posisimu di pekerjaanmu. Damai sejahteramu sangat ditentukan oleh bagaimana sikap pikiranmu dan perbuatanmu terhadap firman Tuhan. Pikirkanlah yang baik. Dikatakan di ayat ini menjadi akhirnya saudara, semua yang benar itu baik enggak? Baik. Semua yang mulia baik enggak? Semua yang adil baik enggak? Baik. Semua yang suci baik enggak? Semua yang manis baik enggak? Semua yang sedap didengar baik enggak? Semua yang kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Maksud ayat ini, saya tidak akan menguraikan satu persatu apa maksudnya, tapi maksudnya mari kita berpikir secara baik, mari kita berpikir secara positif. Itu yang bisa membuat kita mengalami damai sejahtera. Waktu 12 orang dikirim ke tanah Kanaan untuk mengintai kota Yeriko. Berapa orang lihat kota Yeriko? 12. Berapa orang lihat di bawah aja Pak? Ya. Aku lasak sih soalnya Pak. Berapa orang lihat tanah yang subur? 12.
Berapa orang lihat makanan yang enak-enak? 12. Berapa orang lihat raksasa yang besar? 12. Mereka semua mengalami hal yang sama. Tapi waktu mereka pulang, ternyata 10 berpikiran negatif dan 2 berpikiran positif. Yang 10 berkata, dimakannya nanti kita. Yang 2 berkata, kita makan nanti dia. Yang 10 berkata, kita melawan di mana? Nanti kita ditelan oleh mereka. Yang 2 bilang, mereka bika Ambon. Yang 10 karena dia berpikiran negatif, hatinya penuh dengan ketakutan. Tetapi dua positif, penuh dengan iman kepada Tuhan. Dan apa akibatnya? Akibat 10 orang yang berpikiran negatif, satu bangsa tidak masuk ke tanah Kanaan. Mereka harus beridar-idar 40 tahun. Untuk apa beridar-idar 40 tahun? Saya sering ke Israel, saudara. Dari Mesir ke Israel kalau naik bus langsung 5 jam aja udah sampai. 5 jam itu kira-kira berapa? 250 km mungkin ya. Kalau kita jalan dari sini 250 km kemana ya? Dari sini Enggak lebih apa BSD kedeket tuh. Cirebon mungkin. Cirebon, bikinlah Cirebon. Oke, perlu berapa puluh tahun kita berjalan baru sampai ke Cirebon? Nggak perlu puluhan tahun, seminggu 2 minggu pasti udah sampai. Kenapa? Orang Israel butuh 40 tahun. Kenapa? Butuh 40 tahun. Semua yang berpikiran negatif itu mati dulu semua. Bermuncul generasi yang baru bersama Yosua dan Kaleb yang berpikiran positif. Itu yang masuk di tanah Kanaan. Jadi hidup kita sangat ditentukan oleh cara kita berpikir. Bilang sebelahnya, berpikir positif kawan, bilang. Waktu Goliat yang tinggi besar, saya rasa kalau Goliat hadir di sini, ini pelafon ini dia apa mesti gini jalan, gini kena tinggi besar. Lalu waktu orang Israel, Saul dengan Eliab, Samah dan lain-lain semua lihat Goliat besar, wow, mereka penuh ketakutan. 40 hari Goliat teriak-teriak, ayo 1 lawan 1, ayo. Ada laki-laki di situ? Nggak ada? Cewek semua? Orang Israel semuanya gemetar semua. Kenapa? Karena Goliat besar. Waktu Daud datang, Goliat itu jadi kecil. Wih, tidak, Goliat tetap besar. Daud berkata, engkau datang dengan pedang, aku datang dalam nama Tuhan. Dia ambil batu, dia masukkan alih-alih. Aku mau tanya saudara, waktu Daud mulai putar alih-alihnya, dia bersyukur enggak Goliat besar? Gimana? Mana lebih mudah kena? Besar apa kecil? Besar. Terima kasih Tuhan ya. Terima kasih ya. Musuhku besar, gampang kena. Cek, kau tahu katanya. Apa perbedaan mereka? Perbedaan hanya cara pandang. Musuhnya tetap sama besar, tapi cara mereka yang berbeda. Cara berpikir yang berbeda menyebabkan hidup mereka, pengalaman mereka, kemenangan mereka juga berbeda. Belajar berpikir positif. Karena dalam setiap peristiwa, tiap persoalan ada positif, ada negatif. Firman Allah katakan, pikirkan yang baik. Artinya yang nggak baik itu nggak usah dipikir. Satu hari aku pulang dari kampung. Aku ngomong cepet-cepet gini kan aku dikejar waktu ini. Cuman dikasih sebentar aja. Kalau 2 jam sih bisa aku pelan-pelan sedikit gitu. Aku satu hari pulang dari kampung karena ada pesta kawin. Lalu aku lihat ada satu nenek-nenek berdiri di pinggir jalan. Aku kenal, aku panggil Bibi sama dia. Aku berhentikan mobilku, bilang, Bibi mau pulang ke Brastagi ya? Iya anakku, naiklah Bi. Boleh rupanya? Boleh Bi. Naiklah dia. Sepanjang jalan dia ngomong 80 tahun lebih. Aku bilang, Bibi, kamu kenal aku Bibi? Enggak anakku, siapa kau? Aku bilang, namaku dapat Bibi. Kami bersaudara kan nama kami aneh-aneh. Namaku dapat, adikku rajin. Adiknya lagi adat. Adiknya lagi ini jamin. Iya kan? Bibi, namaku dapat Bibi.
itu anakku, katanya. Nama masih dia ingat, gitu. Iya Bibi, dia terus cerita. Aku bilang, Bibi, kamu umur 80 tahun, Bibi. Masih sanggup kamu sendiri pergi ke pesta. Kamu masih cerita dengan semangat. Kamu sehat kali ya Bibi. Pasti kamu selalu berpikir dengan baik. Pasti kamu selalu bersuka cita Bibi. Karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Iya dapat. Untuk apa di pikiran yang susah-susah? Ngapain kita susah hidup ini? Tahu kau dapat? Katanya, apa Bibi? Bilang, 1 hari pulang aku ke rumah, terbakar rumahku. Berdiri aku depan udah mau habis rumahku. Berpikir aku kalau nangis, aku menjerit, aku pun udah nggak padamnya rumahnya. Ya akhirnya berdirilah aku di depan rumah. Aku angkat tanganku, aku bilang, dadah, selamat jalan rumah. Untuk ibu bapak udah stres enggak? Aduh, aku terkagum-kagum karena aku pun mungkin gak seperti itu. Dan dadah rumah, selamat jalan, terima kasih. Udah 40 tahun lebih kita tinggal bersama. Hari ini engkau berangkat, selamat jalan kawan. Doakan aku ya, supaya nanti aku punya rumah yang lebih bagus dari kamu. Dan rumah yang terbakar itu rumah panggung, rumah papa. Dan dia bilang, dapat. Kamu tahu kenapa Bi? Aku bilang, sekarang aku sudah punya rumah gedung 2 lantai. Haleluya, bisa diberi tepuk tangan. Wow. Nah, pertanyaan saya, lebih baik rumahnya dulu terbakar atau tidak? Saudara ketawa, apa maksudnya? Nggak ngerti aku. Kenapa saudara ketawa? Begitu. Maksud saya begini, nggak masalah. Bukan maksudnya kalau begitu mari kita doakan supaya rumah kita semua terbakar. Bukan itu maksudku. Apakah terbakar ataukah tidak, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita belajar berpikir secara positif. Pikirkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia, hal-hal yang suci, hal-hal yang patut dipuji. Itu pikirkan semua kata firman Tuhan. Haleluya. Aku kadang-kadang terkagum-kagum lihat orang-orang yang ada di sekeliling saya, gitu. Aduh, luar biasa ya cara mereka berpikir positif itu, luar biasa ya. Adikku punya, istriku punya adik perempuan, oke. Lalu ini aku cerita tentang suaminya. Suaminya jual besi-besi rongsokan. Tapi sekarang diberkati oleh Tuhan. Rongsokannya nggak kiloan lagi, tapi udah gede-gedean gitu. Dia bisa beli besi kapal, dibeli 1 kapal gitu, lalu semua dipotong-potong lalu dilebur. Dia beli rel kereta api gitu, berapa puluh kilometer tuh dia beli. Satu hari ada teman yang ngajak gitu, ayo kita beli, sana ada rel kereta api. Mereka lihat, tinjau ke lapangan, runding harganya, akhirnya jadi seharga 750 juta. Nama suami adik istri itu namanya Yuho. Jadi 750 juta. Dia bayar. Besoknya waktu dia kirim mobil mau ambil rel kereta api itu, ternyata rel kereta apinya udah nggak ada. Udah diangkat oleh orang lain. Rupanya yang ada lagi temannya yang ngajak itu rupanya jual lagi sama orang lain gitu. Dia ditipu 750 juta. Dalam pikiranku, waduh, pasti susah kali dalam pikirannya. Jadi pas hari Minggu siap kebaktian, dia tinggal di Bandung. Dia ajak saya, Cihu, kita sarapan yuk, katanya. Ayo. Dia ajak saya ke restoran selesai kebaktian. Di Bandung kan kebaktian jam 6 pagi, jam 8 masih bisa sarapan. Lalu sambil makan aku tanya dia, "Ayo, kamu ditipu orang ya?" "Iya, Cihu." "Lalu gimana? Gak susah kamu?" Ngapain dipikirin? Dulu aku gak ditipu orang, gak adanya uangku. Sekarang udah ditipu orang pun masih adanya uangku 11 miliar lagi. Buat apa mikir-mikirin? Itu bukan rezeki kita, itu nggak apa-apa. Yang penting kita pikirkan aja yang baik. Kita pikirkan aja yang baik. Aduh, kalah pendeta ini.
Dan benar, kalau ingin mendapatkan damai sejahtera seperti apa yang diambil di dalam tema kita, maka mau tidak mau, itu yang pertama, pikirkanlah yang baik itu, berpikiranlah positif. Kalau kita menghadapi hal-hal yang berat dalam hidup ini, coba sesuaikan dengan apa? Coba sesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diajar oleh firman Tuhan. Baru bisa mengalami damai sejahtera. Waktu Yusuf udah jadi Perdana Menteri di Mesir, datang saudara-saudaranya. Lalu waktu Yusuf bilang, aku ini Yusuf, saudara-saudaranya gimana? Ketakutan, matilah kita. Dulu kita masukkan dia ke sumur, pasti dia akan bilang, kau pikir sini nggak ada sumur ya? Mereka lupa bahwa Yusuf bukan orang Batak. Kalau orang Batak seperti saya, baru kau rasa sekarang ya, mau kau rasa saya. Tapi Yusuf tidak begitu. Dia berpikiran positif. Apa yang Yusuf bilang kepada saudara-saudaranya? Jangan kamu takut abang-abangku, karena kamu menjual aku dulu. Itu adalah rencana Tuhan. Bayangkan, 13 tahun lamanya dia menderita, diseret-seret di padang gurun, jadi budak, difitnah, masuk di penjara. Lalu waktu saudaranya berkata, dia bisa berkata, semua itu karena Tuhan yang mengatur semuanya. Coba cara berpikirnya itu sebabnya tidak ada lagi alasan bagi Tuhan untuk tidak memberkati dia. Tidak ada lagi alasan bagi Tuhan untuk tidak mengangkat dia. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang selalu melihat hal-hal yang positif di dalam kehidupannya. Ibu bapak, kalau melihat kehidupan kita sehari-hari, kita lebih banyak negatifnya atau positifnya? Aku lihat istriku, oke. Aku pulang ke rumah, aku lihat istriku, aku lihat negatifnya dulu. Nggak secantik dulu lagi. Ya, dulu langsing, sekarang langsung. Dulu napasnya harum, sekarang sering panas dalam. Kalau itu yang saya lihat selalu, maka apa? Itu akan menyebabkan sesuatu yang tak baik terjadi dalam pikiran saya. Tapi firman Allah berkata, pikirkanlah yang baik. Jadi aku lihat lagi dia, sekarang aku lihat dengan mata yang positif. Luar biasa. Di dunia ini tak ada wanita seperti ini. Dia mau tinggalkan bapaknya, mamanya, saudaranya, semua di Bandung untuk mengikut-ngikut aku 42 tahun lamanya. Tinggalkannya kota yang besar, pergi ke kota yang kecil. Dia masak nasiku, dia bikin minumanku, dia cuci pakaianku, dia melahirkan anak-anakku, dia mengurus anak-anakku. Kalau aku demam dia kompres. Dia berusaha selalu menyenangkan, mencukupi semua kebutuhanku. Di mana di dunia ini ditemukan wanita seperti itu? Tak ada di dunia ini wanita yang mau mengikut-ngikut aku 42 tahun. Di sini ada, coba angkat tangan. Ada. Dialah satu-satunya. Wow. Itu sebabnya aku makin mengasihi dia. Haleluya. Kalau aku pulang dari kota, dari mana, aku selalu berpikir apa yang bisa aku bawa untuk menyenangkan hati dia dibandingkan dengan semua pengorbanan yang sudah dia lakukan untuk menjadi seorang istriku. Wow. Belajar berpikiran positif, maka rumah tangga kita juga akan makin diberkati. Haleluya. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari? Dengar nih, apa yang sudah kamu pelajari nggak cukup. Apa yang sudah kamu terima nggak cukup. Apa yang kamu sudah dengar tidak cukup. Apa yang telah kamu lihat padaku nggak cukup. Satu yang kurang, apa itu? Lakukanlah. Bilang dulu sebelahnya, aku yakin kamu bukan kurang pengetahuan. Cuma satu kelemahanmu kawan. Apa kelemahannya? Kurang melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita lakukan firman Tuhan,
Maka justru di sana akan terjadi mujizat-mujizat yang besar. Jadi tidak cukup mempelajari, tidak cukup menerima, tidak cukup mendengar, tidak cukup melihat, tapi harus melakukan. Apa dikatakan Yakobus 1 ayat 23? Dengar nih, dengar. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Kok ada di sini bekas arang? Di sini ngerti arang? Kok bekas arang ini? Jelek kali ya? Dia bukannya langsung cuci muka, enggak? Oh iya ya? Pergi dia jalan, tetap ini, tetap itu. Bodoh enggak orang itu? Bodoh. Sama orang yang dengar firman Tuhan, ngerti firman Tuhan, tidak melakukan kata firman Tuhan, sama seperti itu. Dan pertanyaan saya, Ibu Bapak, kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak melakukan firman Tuhan? Pak, pinjam sebentar Pak ya. Ini firman Tuhan, amin. Ini baik, amin. Saudara yakin ini semua benar? Saudara yakin semua ini cocok? Cocok saudara rasa? Semua firman Tuhan saudara rasa cocok? Oh, ini tidak sama-sama sedikit lah. Saudara merasa semua firman Tuhan cocok? Bagus. Aku banyak kali di sini ayat-ayat yang aku rasa nggak cocok. Kasihilah musuhmu, mana cocok. Maunya musuh kita disambar geledek. Kalau orang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau aku kasih. Firman Tuhan bilang lebih berkat memberi daripada menerima. Nggak cocok, aku lebih suka menerima. Saudara gimana? Pernah kita bertengkar gara-gara memberi? Nggak pernah. Gara-gara menerima kita selalu bertengkar. Firman Tuhan bilang bayar perpuluhan, mana cocok, kita saja masih kurang, iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Masih kurang kita kan? Mana cocok? Banyak kali firman Tuhan yang tak cocok. Satu hari, satu orang muda yang kaya datang kepada Yesus. Kaya ini. Saudara mau kaya? Amin. Dia tanya, Yesus, gimana? Guru, gimana caranya untuk dapat hidup yang kekal? Bagus nih. Hatinya sama seperti hati saudara. Rindu dapat hidup kekal. Yesus bilang, jangan membunuh. Cocok, cocok. Jangan berzina. Cocok juga, cocok. Jangan mencuri. Cocok, mencuri kan jahat. Ya, cocok, cocok, cocok. Jangan berdusta. Wah, cocok, cocok juga, cocok, cocok. Ada lagi guru, ada hormatilah ibu dan bapakmu. Cocok, cocok, cocok. Ada lagi satu lagi. Pulang kau jual hartamu, bagikan sama orang miskin. Sorry ya, ini nggak cocok. Dia tinggalkan Yesus, dia kehilangan Yesus, dia kehilangan keselamatan. Kenapa? Karena waktu dia mendengar firman Tuhan, dia mendengar hal yang tidak cocok dengan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Ya kalau dia siapa yang sanggup ikut? Abraham. Dia dengar firman Tuhan, bawa anakmu ke Bukit Moria, bunuh di sana. Mana lebih berat, jual harta atau bunuh anak? Oh, jauh lebih berat bunuh anak, apalagi dia sudah tua, istrinya pun sudah tua, pabriknya udah tutup. Nggak bisa produksi lagi. Tapi Abraham, dia tidak berpikir menurut pikiran, perasaan, kehendaknya. Dia orang yang taat kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan A, dia lakukan A. Dia bawa anaknya ke Bukit Moria, mempersembahkan anaknya. Apakah anaknya mati? Tidak. Apakah dia kehilangan anaknya? Tidak. Dia membawa anaknya pulang, ditambah dengan berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan. Firman Allah katakan, kalau engkau ingin menikmati damai sejahtera dalam hidupmu, tidak ada jalan keluar yang lain. Taat kepada firman Tuhan. Amen. Lakukan firman Tuhan. Tapi dalam dunia nyata,
Meskipun aku nggak tanya, mungkin kita mengaku bahwa sering sekali kita gagal dalam melakukan firman Tuhan. Kenapa? Ego. Egois kita, kepentingan diri kita sendiri. Kita selalu mendulukan kepentingan diri kita sendiri. Itu yang saya katakan, kalau Yesus punya pikiran sama seperti kita, nggak mau dia tinggalkan surga. Ego kita, kepentingan diri kita sendiri, itu yang sering membuat kita gagal dalam melakukan firman Tuhan. Dan itu yang sering membuat kita kehilangan damai sejahtera. Di Afrika, orang kalau mau nangkap monyet gampang. Ada satu kampung di dekat Brastagi, Siulangit. Itu satu kampung cuma 30 kakak. Aku pergi ke situ, Ginjil. Wah, 29 orang dibaptis. Tiap minggu malam aku ke sana. Wah, senang sekali mereka. Kalau aku datang, wah mereka. Aku tidur di sana, makan di sana. Kalau untuk nasi gampang, mereka banyak tanam padi. Kalau sayur, wah sawah di mana-mana ada daun ubi. Kalau daging gampang, banyak monyet. Tinggal mereka masuk hutan sebentar, dar, langsung gedebak, mereka bakar. Tapi di Afrika orang nangkap monyet beda. Mereka nggak pakai senjata, mereka ambil kelapa yang besar, dilobangin lubangnya kecil, muat tangan monyet, lalu dimasukkan batu dan pasir ke dalam setengah. Udah berat gitu, di atasnya mereka taruh kacang. Wah, lalu si pemburu sembunyi di balik pohon. Monyetnya datang, lihatnya nggak ada orang. Dia lihat kelapa itu, wah ada kacang, wah ini dia makananku enak. Ini mirip seperti capcay fuyung hai, barongsai aduhai, hai gitu. Dia segera masukkan tangannya ke dalam. Wah, tapi sulit. Tapi dia tetap berusaha. Akhirnya tangannya berhasil masuk ke dalam. Dia ambil kacang itu. Wow, ini dia makanan kita. Nah, tapi waktu dia tarik tangannya keluar, nggak bisa keluar. Karena tadi kan begini masih muat. Sekarang udah begini, nggak muat lagi. Dia berusaha tarik, nggak bisa. Dia mulai ketakutan. Pertanyaan saya, sulitkah bagi dia untuk melepaskan dirinya dari kelapa itu? Tidaklah sulit. Bukan kelapa itu yang membuat dia tidak bisa melepaskan diri. Yang membuat dia tidak bisa melepaskan diri adalah egonya. Dia berkata, aku tak mau lepaskan. Jangan ganggu-ganggu, ini milikku. Jangan ganggu-ganggu, ini milikku. Tarik, tak berhasil. Pemburu yang mengerti tentang sifat monyet, dia segera keluar dari balik pohon. Dia nggak lari-lari, dia pelan-pelan aja. Dia tahu monyet itu pasti nggak akan lepas lagi. Udah sampai depan monyet, dia bilang, horas leh. Kau tahu katanya mati, apa yang membuat dia binasa? Egonya, egoisnya. Sering ego kita yang membuat justru kita kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Kenapa kita bertengkar dengan saudara kita? Kenapa kita bertengkar dengan tetangga kita? Kenapa masih ada orang-orang yang ketemu di kantor polisi, ketemu di pengadilan? Kenapa semua itu? Itu karena ego. Kenapa banyak orang-orang Kristen hidupnya tidak jadi saksi bagi Tuhan? Ego. Kadang-kadang aku cemburu pada agama-agama yang lain. Aku pergi ke Bali karena ada acara di sana. Waktu pulang aku beli salak 10 kilo, 5 kilo, 2 bungkus karena aku mau singgah di Bandung. Waktu mereka timbang, tiba-tiba aku nggak sempat lihat, udah selesai Pak. Kata aku, di hatiku takut. Kawanku bilang, jangan khawatir Pak, orang Bali takut sama Tuhan. Sampai di Bandung sebelum aku kasih sama ibu mertua, aku timbang dulu, pas 10 kilo. 2 minggu kemudian aku beli mangga di Perapat. Di Danau Toba, itu orang Kristen semua. Enam bungkus loh.
5 kilo salah, 5 kilo mangga. Oh bapak, tengok pas kan timbangannya kan. Aku lihat pas 5 kilo. Ku tambah lagi 2 bapak, ku tambah 2 bapak. Oh iya terima kasih nak. Sampai rumah timbang 4 kilo. Siapa itu orang Kristen? Bisakah orang seperti itu jadi saksi bagi Tuhan? Bisakah orang seperti itu menikmati damai sejahtera? Nggak mungkin. Karena di hatinya selalu ego aja. Untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan segala macam cara. Itu yang membuat dia kehilangan damai sejahtera. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar kita, lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Di ayat yang jadi tema kita, apa yang kamu pelajari? Saudara tidak kurang pelajaran. Apa yang kamu terima, kamu dengar, yang kamu lihat, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau dia adalah sumber damai sejahtera, pasti damai sejahtera itu akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Ayo anak-anak Tuhan yang berkumpul malam ini, mari kita punya tekad yang kuat untuk jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Dan pasti di sana akan ada mujizat-mujizat yang terjadi. Sambil pemain musik ke depan, saya baca Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau engkau jadi orang yang berkenan dengan cara bagaimana, pikirkanlah hal-hal yang baik, lakukanlah firman Tuhan, maka damai sejahtera akan turun di atas kehidupan.